Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak ibu yang soleh dan soleha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu. Ayo Eza, ketua kelas, pimpin doa. Siap berdiri kepada bendera merah putih. Hormat gerak, tegak gerak pada ibu guru. Hormat gerak, tegak gerak. Doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Masih semangat hari ini? Oke, sebelum memulai materi hari ini, untuk menciptakan rasa cinta kita terhadap tanah air, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yuk semuanya berdiri ya. Dipimpin Eza. Oke, silahkan duduk kembali. Hari ini siapa yang piket anak-anak?
Kelasnya tadi disapu, dipel, sampahnya dibuang apa enggak? Dipel enggak kelasnya? Oke, sebelum memulai materi hari ini, Ibu akan cek kehadiran ya. Al-Ghifari Fian Alvaro, Rangga Fabian, Safa Aulia, Frenda Winsi Anastasia, Aldigra Nicholas, M. Arif, Eza Gio Fernan, Ozan Aska, Sena. Oke, hadir semua ya hari ini ya. Nah, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu menyebutkan kitab-kitab Allah yang wajib diimani. Yang kedua, siswa mampu memahami kitab-kitab Allah yang wajib diimani. Paham ya? Apakah kitab suci agama Islam? Tahu semuanya ya anak-anak ya? Oke, apakah kalian pernah membaca kitab suci Al-Quran? Pernah, berarti kitab suci Al-Quran itu wajib dibaca, diamalkan bagi seluruh umat Islam. Oke, yuk kita ada tepu anak soleh. Go, bentar. Tepu anak soleh, prok saku anak soleh, rajin ngaji, prok. Cinta Islam sampai mati. Islam, yes. Bisa? 1, 2, 3. Tepu anak soleh. Aku anak soleh. Rajin sholat, rajin ngaji. Cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah. Islam, yes. Masih semangat? Oke, kita lanjutkan ke materi kita hari ini. Materi kita hari ini yaitu iman kepada kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Paham ya? Nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul yang menerimanya. Yang pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Ada yang tahu? Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Yang ketiga, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang terakhir, kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ya semuanya ya? Selanjutnya, keutamaan Al-Quran dari kitab yang lain. Yang pertama, Al-Quran terpelihara kemurniannya hingga akhir zaman. Yang kedua, tidak ada sesuatu pun makhluk yang dapat menandingi kehebatan kitab Al-Quran. Yang ketiga, Al-Quran merupakan ibadah. Yang keempat, isi Al-Quran mencakup semua aspek kehidupan manusia dan sesuai dengan fitrah manusia. Yang selanjutnya, hikmah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tahu nggak kalian? Yang pertama, mengetahui perintah Allah. Yang kedua, memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, meyakini bahwa kitab Al-Quran adalah risalah Nabi dan Rasul. Yang keempat, menyadarkan kita akan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sini paham anak-anakku sekalian? Alhamdulillah paham. Yang selanjutnya,
cara beriman kepada kitab suci Al-Quran. Yang pertama, meyakini bahwa Al-Quran merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, meyakini bahwa isi Al-Quran mengandung kebenaran yang murni dan mutlak. Yang ketiga, membaca, mempelajari, memahami, dan mengamalkan ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Selanjutnya, hikmah iman kepada kitab-kitab Allah. Ada yang tahu nggak hikmah iman kepada kitab-kitab Allah? Apa? Ayo. Hikmah iman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, mempertebal keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengetahui perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menyadarkan kita akan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Nah, sekarang kalau sudah paham, Ibu mau tanya. Pada siapa ya? Pada Sena. Kitab suci Al-Quran diturunkan kepada siapa? Yuk. Kitab suci Al-Quran diturunkan oleh siapa? Kepada siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebutkan kitab-kitab Allah yang wajib diketahui. Vero. Terus. Pinter. Sekarang tugas kelompok. Kelompok yang pertama, tuliskan nama-nama kitab Allah. Itu kelompok 1. Kelompok 2, nama-nama kitab Allah dan Rasul yang menerimanya. Kelompok 3, tuliskan siapakah nama Rasul yang menurunkan kitab suci Al-Quran. Yo, silahkan dikerjakan. Nanti kalau sudah selesai dibacakan ya. Yo, kelompok 1 Vera sudah, Vera dan kawan-kawan. Sudah, ayo dibaca apa tugasnya? Tuliskan nama kitab-kitab Allah. 1 kitab Taurat, 2 kitab Injil, 3 kitab Zabur, 4 kitab Al-Quran. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Jawabannya benar. Kelompok 2, kelompoknya Eza ya. Nama kitab-kitab Allah dan Rasul yang menerimanya. Ayo dibacakan. Tuliskan siapakah Rasul yang menurunkan kitab suci Al-Quran. Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Oke, tadi berarti Eza tuh kelompok 2 ya. Soalnya di yang ketiga. Yuk, yang berarti yang kelompok 3 di soal nomor 2. Yuk, kelompok Sena dan kawan-kawan. Nama-nama kitab Allah dan Rasul yang menerimanya. Sudah? Sudah belum? Sudah belum? Yuk dibaca nama-nama kitab Allah dan Rasul yang menerimanya. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi wasallam.
kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinter semuanya. Ayo tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Sudah ada tugas ya kalian. Besok tugasnya membuat poster. Poster itu seperti gambar, kita membuat kreasi, ditempelkan di kardus bekas. Berarti tugasnya membawa kardus bekas, gunting, dan lem. Untuk tugas yang selanjutnya. Paham ya? Paham. Nah, sekarang Ibu tanya. Belajar sungguh-sungguh nggak hari ini kalian? Menyenangkan nggak pelajaran hari ini? Mengerjakan tugas dengan baik dan tepat waktu nggak yang disampaikan oleh guru? Oke, terima kasih. Ibu akan menyampaikan kesimpulan pada materi hari ini. Kesimpulannya, dengan demikian materi iman kepada kitab-kitab Allah mengajarkan kita untuk meyakini, menghormati semua wahyu yang diturunkan oleh Allah serta mengamalkan ajaran-ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Berarti sebagai umat Islam kita wajib mengamalkan, melestarikan dan membaca kitab suci Al-Quran. Oke. Nyanyi dulu aja lah sebelum kita berakhir pelajaran kita hari ini. Kita nyanyi Di Atas Ada Allah. Yuk, 1, 2, 3. Di atas ada Allah, di samping malaikat, di depan Rasulullah, duduklah yang rapi. Tanganku ada 2, jarinya 5, ku susun semuanya, mari kita berdoa. Oke, materi kita cukupkan sampai di sini. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua ya. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tugas besok sudah paham toh? Membawa kardus bekas, gunting, dan lem. Yuk ketua kelas, sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Ayo Eza, pimpin doa dulu ya. Siap berdiri kepada bendera merah putih. Hormat rap, tegak rap pada ibu guru. Hormat rap, tegak rap. Dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak.